Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Fatkul Damanhuri dari SMP Negeri 1 Tempel, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat diambil setidaknya 6 hal. Yang pertama adalah menghamba pada anak. 2. Kodrat anak. 3. Menuntun. 4. Pendidik ibarat petani. 5. Bukan tabula rasa. 6. Budi pekerti. 1. Menghamba pada anak. Pendidikan berpusat pada anak atau student center yang memberikan kebebasan, keleluasaan, dan kreativitas anak dalam pembelajaran, termasuk penggunaan media TIK dalam pembelajaran. 2. Kodrat anak. Merdeka. Setiap anak memiliki kemampuan sendiri untuk mencapai kemandirian dalam belajar. Belajar sesuai dengan minatnya adalah salah satu dari kemerdekaan dalam belajar sesuai kodrat anaknya. Contohnya adalah penggunaan media Canva untuk membuat bahan presentasi. Ini adalah kemerdekaan anak dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Menuntun. Tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, disinilah peran seorang guru atau pendidik, bagaimana mereka dapat menuntun kodrat anak, tidak terlepas dari konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh. 2. Ing madya mangun karso, di tengah memberikan bimbingan dan membangun motivasi. Kemudian yang terakhir, tut puri handayani, memberikan dukungan dengan penuh ketika kita berada di belakang. Kemudian pendidik ibarat petani. Pendidik itu menuntun, memperbaiki, memelihara, serta memberikan dukungan terkait kodrat alam yang dimiliki anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dengan disesuaikan kodrat zamannya. Contoh kodrat zaman adalah sekarang ini dunianya era digital, maka dikembangkan bagaimana anak itu menggunakan media TIK dalam pembelajaran. Contohnya penggunaan quiz-quizzes untuk evaluasi pembelajaran atau juga bisa untuk pretest. Kemudian bukan tabula rasa. Pendidikan anak adalah untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang kita sebut dengan peradaban sebuah bangsa. Oleh karena itu, seorang pendidik harus dapat membimbing dalam mempertebal garis-garis samar yang positif dan kemudian meminimalkan garis samar-samar yang negatif, bahkan dapat menghilangkannya. Kemudian budi pekerti, keseimbangan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menghasilkan tenaga atau tindakan yang tepat. Jadi bagaimana olah rasa, olah karsa, olah raga, olah hati itu seimbang, sehingga anak akan memiliki budi pekerti yang baik atau budi pekerti yang luhur. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa 1.
Saya sependapat dengan konsep tabula rasa, bahwa anak yang lahir di dunia diumpamakan seperti selai kertas yang belum terisi, atau ditulisi, atau kosong. 2. KKM adalah hal mutlak yang harus dicapai anak agar dinilai sudah memenuhi tujuan pembelajaran. 3. Penilaian kognitif yang dilakukan lebih kepada tes tertulis, kurang memperhatikan kodrat anak. Salah satunya adalah gaya belajar murid. 4. Guru adalah sumber pengetahuan yang utama, teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa ada perubahan pemikiran. 1. Anak yang lahir di dunia pada hakikatnya seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh dengan tinta yang samar-samar. 2. Setiap murid adalah pribadi yang unik, memiliki minat dan bakat sendiri, seperti konsep kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sehingga setiap murid harus difasilitasi secara adil. 3. Pembelajaran seharusnya berpusat kepada murid atau student center. Guru menghamba kepada murid. Kemudian perubahan perilaku. 1. Menuntun dan memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Melakukan analisis minat dan bakat setiap murid untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Memberikan keleluasaan kepada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian tindakan yang saya terapkan diantaranya: 1. Menuntun bukan hanya menuntut. Jadi kita harus menuntun setiap langkah murid. 2. Menyusun pembelajaran yang penuh makna dan berdiferensiasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 3. Menerapkan model pembelajaran student center atau berpusat pada murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.